Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Ya, pertama-tama Anda tambahkan sebuah form baru, yaitu di sini kita buat sebuah form master barang. Ya, kita pilih dulu pada Visual C#, kemudian pastikan di Windows Form. Kemudian berikan namanya sesuai dengan nama yang nanti Anda akan buat. Contoh di sini adalah form master barang. Kemudian Anda add. Oke, maka akan muncul sebuah form baru. Ya, form baru tersebut. Kemudian kita desain di dalam form tersebut, yaitu tambahkan 4 buah. Pertama data grid dulu untuk menampung data-data dari database yang bisa dilihat oleh pengguna. Oke, sesuaikan saja kebutuhannya, panjang, lebarnya. Jadi Anda sesuaikan saja, kurang lebih seperti ini proporsinya. Kemudian tambahkan 4 buah button. Ya, buttonnya nanti berfungsi sebagai navigasi untuk memanggil form baru, yaitu tambah, edit, termasuk untuk melakukan penghapusan dan untuk melakukan keluar dari aplikasi, exit. Oke, kita tambahkan, kita Ctrl C, copy, kemudian di paste saja. Oke, yang paling penting di setiap kontrol ini Anda harus berikan nama, name-nya. Ya, standarnya PTN, yaitu button, pakai 3 inisial, 3 huruf. PTN tambah, kemudian teksnya adalah tambah. Itu adalah yang muncul di pengguna nanti yang lihat. Ya, kemudian di teksnya yang sebelah Anda ganti edit, namanya adalah PTN edit. Yang nanti biar bisa gampang dikelola pada saat Anda menggunakan kode. Kemudian sebelahnya PTN delete. Kemudian jangan lupa teksnya juga diganti delete atau hapus, atau PTN hapus tadi. Ya, disesuaikan saja. Kemudian satunya adalah keluar, PTN keluar atau PTN exit. Yang penting jangan menggunakan spasi. Ya, kalau mau menggunakan spasi gunakan underscore. Sekarang Anda tinggal ganti keluar. Oke, kalau sudah Anda tambahkan lagi, yaitu fasilitas untuk pencarian. Itu label dulu biar tahu pengguna bahwa di sini ada sebuah teks yang Anda akan berikan tulisannya untuk melakukan pencarian. Jadi di situ adalah pencarian berdasarkan nama barang, kemudian tambahkan teks. Jadi untuk Anda mengetik di situ nama barang apa yang akan dicari. Kemudian satu lagi sebagai pemicunya, yaitu tombol. Ya, kita berikan nama dulu, txt cari barang. Kemudian ada satu lagi tombol, ya, btn cari. Anda kasih nama btn cari. Kemudian teksnya diganti cari atau cari barang. Ya, btn cari. Kemudian ya, Anda tinggal ganti teksnya, Anda sesuaikan. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam kode. Nanti kita berikan masing-masing di tiap kontrol itu kode-kode yang akan bisa kita gunakan. Oke, pertama-tama kita tambahkan library, itu menambahkan library MySQL client. Sebelumnya Anda sudah tambahkan dulu melalui NuGet kalau di Visual Studio 2019, atau menambahkan lewat reference juga bisa, add reference atau install. Jadi nanti install MySQL data, cari di webnya MySQL. Jadi itu sebuah konektor yang menghubungkan data aplikasi kita dengan database MySQL. Oke, setelah Anda menambahkan library-nya, kemudian Anda buat koneksinya, yaitu dengan cara mengetik kelasnya, MySQL objeknya MySQL connection, dan beri nama variabelnya connection.
ya di dalam kelas ya. Jangan lupa di dalamnya static class. Kemudian yang paling penting yang Anda butuhkan setelah nanti Anda membuat variabel itu, Anda harus memberikan connection string, yaitu alamat yang berisi informasi server, nama servernya atau IP servernya. Biasanya di sini kita ketik localhost, kemudian nanti nama database, kemudian usernya dari MySQL-nya, biasanya root defaultnya, kemudian tidak lupa password jika diberikan password. Oke, kita cari dulu. Kalau Anda tidak hafal, bisa nanti cari di internet. Nah, ya untuk connection stringnya di situ Anda tinggal ganti di posisi servernya, ya karena di sini komputer sendiri. Saya tinggal menuliskan localhost atau IP server 127.0.0.1, ya, tapi biasanya Anda tuliskan aja localhost. Kemudian nama dari database Anda, jangan lupa. Kemudian rootnya, usernya, ya biasanya root. Kemudian password, ya jika ada. Ya, sebelumnya Anda bisa set passwordnya waktu menginstal. Ya nanti untuk cara penginstalannya Anda bisa cari di internet. Bisa menggunakan pihak ketiga, tripartite menggunakan SAMPP, WAM, Laragon atau apapun lah. Ya pokoknya web server. Kemudian di sini saya buat prosedur untuk melakukan load data, ya standar di sini private void, kemudian tambahkan kode-kode berikut. Oke, setelah ditambahkan kode-kodenya, jangan lupa nanti Anda berikan perintah SQL-nya, yaitu menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya. Nah, kebetulan di sini nama tabel saya adalah barang, TPL barang, jadi saya tinggal tambahkan aja, ya. Select bintang from tabel barang, yaitu artinya mengambil seluruh data data di dalam tabel barang. Ya. Kemudian di sini tambahkan semua kode-kodenya dari koneksi, adapter, data tabel. Kemudian setelah Anda ambil datanya, Anda binding ke adapter. Kemudian adapternya kita binding ke data tabel kita isi ke data tabel, kemudian data tabelnya untuk sumber data dari data grid, ya. Jangan lupa data grid-nya diganti namanya, ya, biar untuk memudahkan jika nanti data grid-nya Anda banyak, jadi Anda mengelolanya lebih mudah, ya. DGV barang data source, sumbernya adalah data tabel yang sudah kita isi. Oke, kemudian nanti Anda bisa jalankan untuk melihat, simpan dulu, kemudian Anda jalankan. Oh ya, jangan lupa. Nah, kalau di sisap untuk menjalankan form tertentu yang akan Anda jalankan, Anda harus rubah dulu. Contoh di sini master barang, saya rubah dulu. Kemudian simpan lagi, kemudian Anda bisa set F5. Oke, nanti akan muncul. Ya, akan muncul datanya sudah ke binding atau terisi di dalam data grid tersebut.
Oh iya, lupa di sini kenapa programnya belum tampil. Yaitu prosedurnya belum kita panggil di load data. Jadi kita harus panggil di situ. Ya, jadi kita panggil. Sebelumnya saya rapikan dulu biar koneksinya tidak di dalam load data, tetapi di dalam kelasnya kita taruh atas saja biar dia bersifat publik di dalam kelas tersebut, tidak di dalam fungsi load data. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan di sini yang saya coding. Jadi sama disesuaikan aja semua nama dari servernya atau localhost, usernya, kemudian passwordnya. Dan jangan lupa nama tabelnya juga. Nanti disesuaikan. Ya, jangan salah. Karena nanti kalau salah tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi dipastikan nama tabel, usernya, begitu juga passwordnya dan nama dari servernya. Ya, kebetulan di sini nama servernya adalah localhost. Oke, setelah dirubah semua, kita coba jalankan F5 ya, F5 atau ada tombol segitiga itu di atas. Oke, ada error. Nah, itu berarti ada yang salah. Lokasinya, nama servernya, atau nama database-nya, atau passwordnya memang ternyata sudah di set. Ini masih salah. Ternyata memang di server saya tidak ada password. Kemudian Anda rubah nama tabelnya. Ya, di sini nama tabel saya, nama database saya salah. Saya ganti DB latihan sesuai dengan nama database yang Anda setting sebelumnya. Ya, waktu Anda buat di phpMyAdmin maupun Navigate atau tool-tool yang lain yang membuat tabel database MySQL. Oke, ini coba kita jalankan, maka akan muncul seperti ini, maka sudah tertampil semua datanya di dalam data grid, berarti sudah berhasil. Oke, setelah tadi sudah berhasil, sekarang kita berikan kode pencarian. Ya, kalau tadi kan kodenya kode untuk menampilkan pada saat form di load. Ya, sekarang kita buat kode pencarian beserta kode-kode pemanggil atau kode pemanggil form untuk inputannya. Ya, jadi kita tambahkan semua eventnya di tiap button. Yang pertama button cari, kita klik 2 kali, button tambah, button edit, button hapus, maupun button keluar. Ya, pertama di button keluar paling gampang kita klik disclose tadi ya untuk mengeluarkan aplikasi atau keluar. Kemudian pada button cari kita copy saja dari form load. Ya, kita copy saja. Tapi nanti ada perintah SQL-nya nanti yang harus dirubah. Ya, kalau yang di atas hanya menampilkan seluruh data, tetapi di sini nanti kita buat perintah untuk menampilkan data yang sesuai dengan nama barang. Jadi tidak mirip like ya, jadi tidak yang identik tetapi yang mirip. Jadi umpamanya saya mau nyari wafer, saya ketik WA, itu nanti keluar yang inisialnya ada WA-nya. Atau saya permen, saya ketik per atau men saja, nanti semua yang inisial men atau per dia akan muncul. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Jika barangnya banyak sampai ribuan item, ya kita kesulitan untuk menghafalkan kode barang. Makanya di sini kita buat berdasarkan perintahnya yaitu like, mirip ya. Jangan lupa nanti dikasih persen-persen yaitu jadi karakter depan dan belakangnya yang akan dicari ya. Jadi kalau Anda permen itu Anda ketik men, semua yang ada hubungannya sama men makanya akan keluar. Ada kata-kata yang men itu nanti akan muncul semua. Ya. Oke, ini Anda tambahkan. Jangan lupa di situ ditambahkan teks pencarian barangnya ya untuk menyambungkan itu caranya ya untuk menyambung kontrol dengan string yaitu dengan menambahkan plus. Kemudian di situ ada nah ini namanya
teks cari barang disesuaikan namanya ya. Jadi tidak bingung itu dari mana, yaitu dari kontrol itu teksnya. Kemudian Anda tulis di situ. Jadi di situ nanti mencari barang pada tabel barang yang mana like atau barangnya menyerupai apa yang kita ketik ya. Jadi nanti seperti itu fungsinya. Oke, kita akan tampilkan. Oke, seperti ini. Jadi Anda coba cari kata beras atau berbera gitu. Jadi nanti akan muncul beras ya, yang kemudian per ya, nanti semua yang ada karakter per maka akan muncul. Oke, ya kurang lebih seperti itu penggunaannya like. Oke, oh ya, di sini untuk mengedit menambah kolom di dalam data grid-nya, yaitu caranya dengan klik segitiga kecil di atas itu, ya. Kemudian kita tambahkan add kolom. Ya, di sini yang paling atas name-nya ya disesuaikan dengan nama tabel. Ya, kemudian bawah itu header text-nya apa yang akan muncul. Contoh di situ ID, saya kasih nama, header text-nya kode barang, kemudian nama di tabel nama, kemudian di sini nama barang. Ya kalau di tabel pokoknya intinya disesuaikan kalau di posisi name. Kemudian ada satu lagi itu harus ada yang disesuaikan itu propertinya juga disamakan dengan apa yang ada di dalam tabel Anda. Ya, jangan sampai salah. Nama, ID. Oke, kemudian di sini saya coba set lebarnya, maka akan muncul seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah Anda bisa create input barang, klik kanan, kemudian add, new item, kemudian di situ cari Windows Form-nya, ya, sysub. Jangan lupa nanti diberikan namanya. Contoh di sini adalah FRM input barang. Kemudian jangan lupa klik add. Oke, maka akan muncul. Anda sesuaikan saja karena di situ tampilannya untuk form tidak terlalu banyak. Isiannya hanya nama, ya karena kodenya sudah otomatis auto increment, jadi tidak perlu tambahkan. Yaitu tambahkan satu kontrol yaitu label untuk penanda. Ya, kita ganti teksnya saja, name-nya tidak usah, yaitu nama barang. Kemudian tambahkan text box, ya, tambahkan text box. Itu untuk penginputan atau isi dari nama barangnya ya. Jangan lupa nanti text box-nya ini kita ganti name-nya ya, txt terserah Anda nanti txt nama barang, txt nama, monggo disesuaikan kebutuhannya ya. Intinya untuk memudahkan saja. Kemudian tambahkan lagi ya, jangan lupa disimpan, tambahkan lagi satu button ya untuk perintah menyimpan nama barang, dan satu button lagi yaitu tombol keluar, button keluar. Ya, di sini saya berikan dua button, PTN simpan dan PTN keluar. Ya, disesuaikan lokasinya sesuai dengan desain yang Anda berikan. Oke, jangan lupa nanti nama-namanya Anda harus sesuaikan. Ya, PTN simpan, kemudian teksnya juga harus diganti, simpan ya biar nanti pengguna bisa tahu, tidak tulisan button ya, simpan ya. Ingat properti teks dan properti name saja yang harus diganti ya. Di sini properti name-nya diganti PTN keluar, kemudian di sini ditambahkan teksnya diganti keluar. Oke ya, disesuaikan saja. Kemudian nanti Anda bisa berikan ya, simpan dulu eventnya ya, dengan cara tadi diklik di formnya, yaitu untuk membuat form load, kemudian event untuk tombol, kemudian untuk event tombol keluar ya. Ada 3 event form load, event tombol simpan, dan event tombol keluar ya. Biasa yang dikeluar nanti tinggal di close saja. Oke.
Oke, kemudian Anda nanti masuk ke dalam master barang di form yang lain. Nah, di situ nanti di tombol tambahnya itu, PTN tambahnya, Anda berikan kode seperti ini untuk memanggil form input barang. Ya, untuk memanggil form input barang. Jadi kita panggil dari form utama, itu nanti FRM input barang, FRM sama dengan new FRM input barang. Ya, nanti tinggal kemudian frm.show dialog. Ya, kemudian jangan lupa nanti di sini di setting center screen-nya. Ya, tapi kalau nggak usah di setting ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau di setting ya nggak masalah. Bisa di setting lewat properti sini atau lewat kode. Jadi itu gunanya untuk tampilannya dari form nanti posisinya selalu di tengah. Ya, kalau nanti dijalankan posisinya selalu di tengah. Ya, di tengah dalam screen-nya atau layar Anda. Ya, jadi itu tidak posisinya tidak di atas bawah tapi di tengah, selalu di tengah. Kemudian setelah Anda tadi setting di master barangnya, sekarang kembali lagi ke form input barang untuk memberikan perintah insert atau perintah SQL-nya untuk memasukkan data barang ke dalam tabel barang. Ya, pertama masuk nanti di tombol simpan. Ya, kita bikin koneksi sama seperti yang sebelumnya. Anda buat connection string-nya, koneksi Anda bisa copy saja dari form sebelumnya. Kalau tidak hafal, Anda tinggal masukkan saja. Kemudian di sini nanti Anda tinggal buat perintah kode untuk melakukan penyimpanan. Ya. Nah, standar kodenya yaitu menggunakan insert into. Ya, insert into. Ya, jadi masukkan. Ya ini saya coba copy saja dari form user yang sebelumnya. Ya, untuk mempercepat waktu. Saya tinggal copy saja. Ya, nanti tinggal kita sesuaikan saja nama tabelnya beserta nama field atau kolomnya. Nah, di sini saya insert into tabel insert into tabel barang. Ya, kemudian di situ saya ganti nama saja tabel barang. Kemudian field-nya saya isi hanya nama. Ya, ID-nya tidak usah karena dia sudah auto increment jadi otomatis ditambahkan. Ya, oke di sini saya hapus. Yang lama saya ganti dengan nama dari txt nama barang. Ya, di sini namanya apa? Disesuaikan dengan nama kontrolnya tersebut. Jangan lupa untuk menyambung string ya menggunakan tambah ya jadi tambah. Oke, plus atau tambah nanti untuk menyambung string yaitu nanti teks nama barang .text ya plus ya, kemudian petik di situ petik 1 atau 2 petik 2 biasanya ya kemudian nanti tinggal berikan kodenya execute kemudian kita jalankan. Oke, kita run programnya. Oke, master barangnya. Kemudian kita coba tombol tambah. Akan muncul form input barang. Kemudian kita coba isi. Sini mentega. Ya, kemudian simpan. Oke, ada sukses. Kemudian kita keluar, kita search. Ya, oke sudah tampil datanya. Oke, setelah tadi menambahkan kode dari
simpan, kemudian kita tambahkan kode edit ya. Tetapi di sini nanti ada beberapa yang harus kita rubah dulu ya. Bagaimana untuk membedakan itu adalah simpan, perintah simpan dan perintah edit. Karena di sini ada tombolnya hanya satu saja ya. Nanti di form input barang itu hanya satu, yaitu namanya simpan. Bagaimana sistem itu nanti bisa mendeteksi bahwa itu edit maupun itu simpan, atau itu simpan itu edit ya. Kita belikan nanti variabel dulu, yaitu perintah variabel itu yang bertipe boolean is edit ya. Jadi nanti kalau editnya true is edit, atau dia edit maka kita set menjadi is edit true. Itu sebaliknya, jika dia simpan berarti tidak edit, maka is editnya adalah false ya. Kita tambahkan itu. Kemudian satu lagi kita tambahkan penampung ID barang ya. Nanti di situ kita buat juga ya. Jangan lupa di sini tipenya bersifat public karena nanti dipanggil dari tempat form yang lain ya. Jadi nanti kita tambahkan di situ. Nah, kemudian di form load nanti kita bisa tes jika is edit, if is editnya false ya, atau is editnya true ya, maka kita akan binding datanya ya. Nanti kita binding datanya ya. Kita binding datanya itu maksudnya nampil di dalam text box. Jadi nanti waktu kita pilih, kemudian nanti akan nampil di situ. Nampil di bawahnya, kita pilih buffer ya, munculnya buffer yang akan kita edit. Kita pilihnya beras, maka akan muncul beras. Kita pilihnya permen, maka akan muncul permen. Karena konsepnya dari edit kan kita pilih dulu, kita select dulu, maka akan muncul datanya, kemudian kita rubah. Beda dengan simpan. Kalau simpan kan berarti datanya belum ada, kemudian Anda ketik saja ya, kemudian disimpan. Oke, di sini nanti kita panggil formnya. Ya, di situ adalah edit. Kita pastikan bahwa editnya itu adalah true. Jadi benar-benar dia edit ya, variabelnya adalah edit ya. Oke, di sini lupa ditambahkan harus bersifat public biar bisa dipanggil dari form yang lain. Oke, kemudian kita kembali lagi ke master barang, nanti kita set frm.isEdit sama dengan true ya. Begitu juga nanti yang ditambah, tadinya belum ada, kita tambah juga frm isEdit sama dengan false, berarti dia tidak edit, berarti dia simpan ya, maksudnya seperti itu. Oke, lanjutan untuk editnya. Kemudian setelah Anda tambah kode tadi, kode untuk flagnya edit atau tidak edit. Kemudian yang paling penting, yang kedua, kita harus mengambil ID barangnya di dalam data grid itu ya. ID barang itu nanti yang akan kita kirim ke form input barang. Itu salah satu nanti untuk menandakan bahwa ini edit apa tidak ya. Jadi barang, ID barang itu nanti akan kita kirim ke form inputnya. Jadi nanti kita tampung di sana, kemudian untuk melakukan editing. Karena konsepnya diedit kan berarti kita harus mencari barang apa yang akan kita edit, kemudian nanti kita rubah ya. Di sini kita pakai ID-nya ya, karena nanti select bintang from tabel barang where ID sama dengan ID yang kita kirim ya. Di sini kita menggunakan perintah mengambil current index yang ada di data grid yang nanti kita pilih ya. Jadi nanti data grid yang kita pilih itu kita ambil ID-nya atau nilainya di dalam itu, di dalam kolom itu, umpamanya 1, 2, atau 3 lah, itu nanti yang kita gunakan untuk melakukan pengeditan di form input barang ya. Setelah nanti kita ambil, kemudian kita kirim ke form input barang ya, itu kodenya ya. Jadi nanti kita mengambil nilai yang ada di kolom ID ya. Bisa di kolom nama bisa, tapi kita tidak menghendaki ngambil nama karena nanti kita editnya kan menggunakan ID ya, seperti itu. Oke, setelah dapat ID-nya kita kirim ke form barang yang sudah kita buat dulu variabelnya di form barang sebelumnya.
Kita tes dulu apakah benar ID yang kita ambil, ya. Jadi nanti jangan-jangan salah data yang kita ambil. Kita jalankan nanti bisa. Oke, kalau memang sudah benar, maka data itu bisa kita kirim bahwa itu benar-benar ID atau nilai dari ID yang kita ambil, kita pilih di dalam data grid. Kemudian kita masuk ke form input barang. Di form load-nya kita cek di sini apakah data yang dikirim dari form master barang itu adalah edit, perintah edit atau simpan, ya. Di sini makanya kita tes if is edit sama dengan true atau if is edit saja bisa sebenarnya. Ya, di situ nanti jika true berarti dia edit, maka kita berikan perintah untuk melakukan binding menggunakan data reader. Ya, jadi data reader dari MySQL. Ya, data readernya yang kita butuhkan sebenarnya adalah select ID-nya. Jadi ID-nya yang sudah dikirimkan dari form master barang, kita ambil, kemudian kita berikan perintah query select bintang from tabel barang where ID sama dengan ID barang yang dikirim tadi. Ya, kurang lebih seperti ini perintahnya. Jika nanti sudah ketemu, maka datanya tersebut ditampilkan ke teks nama barang biar nanti dia bisa muncul. Oke, setelah ditampilkan seperti ini, oke, kemudian kita ambil datanya untuk ditampilkan ke teks nama barang. Oke. Kemudian jika tidak ketemu maka teks barangnya tetap kosong. Ya, itu boleh ditambahkan, boleh tidak. Ya, ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita close, koneksinya kita harus tutup. Oke, simpan. Kemudian ada satu lagi yang nanti harus kita rubah yaitu tombol simpan, karena di sini tidak ada tombol edit, tombolnya hanya simpan. Nah, itu yang nanti bagaimana sistem bisa mendeteksi bahwa ini adalah simpan maupun edit. Ya, itu tadi salah satunya adalah variabel yang kita buat tadi, dia adalah edit atau simpan. Ya, di sini kita kasih if is edit. Ya, jika dia is edit false berarti tidak edit. Ya, dia berarti simpan, yaitu false, atau bisa kita balik jika dia edit ya berarti nanti di situ query-nya kita ganti menjadi update, ya. Nah, di sini jika dia tadi simpan berarti is edit-nya false, jadi tidak edit ya berarti simpan, yang perintahnya di atas itu kita copy di sana yang insert into, ya, nanti insert into-nya seperti itu. Kemudian jika dia nanti posisinya edit, di copy saja yang query di atas itu,
kita pindah di else, tetapi nanti perintah query-nya yang kita ganti. Tidak menggunakan insert into, tapi menggunakan update from. Update from set. Ya, update from set. Set di kolomnya sama dengan apa? Where, karena yang kita tes adalah ID, ya berarti where ID sama dengan ID barang yang kita kirim. Nah, ini seperti ini contohnya. Setelah semua diisi, maka jangan lupa disimpan, kemudian kita run untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini salah satu kita run, yaitu tadi kita pilih, kemudian kita edit. Nah, oke, barangnya akan ke binding di situ, sesuai dengan data yang kita edit. Ya, kemudian kita simpan, maka akan ada perintah simpan, kemudian kita refresh, maka datanya juga akan otomatis tersimpan. Ya, ini beda kalau kita tambah tadi datanya kosong, tapi kalau kita edit datanya terisi. Itu bedanya. Dan itu nanti perintahnya salah satunya di form load tadi yang ada if-nya. Oke, kurang lebih seperti itu.